Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Innallaha azizun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan pagi ini adalah Aleppo, kota akhir zaman. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya pribadi sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian jamaah kajian subuh Masjid Baitur Rahim yang seyogianya amanah kepada saya adalah setiap Ahad yang kedua. Tapi alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita setelah hampir tidak ada harapan bagi saya untuk bisa kembali ke Indonesia setelah ditahan sekitar 3 jam oleh pasukan Hizbullah yang ada di lokasi Aleppo Timur. Tapi alhamdulillah karena pernah belajar tentang Syiah, memahami bahasa Persia, dianggap saya bagian dari orang Syiah. Alhamdulillah dilepas. Tapi semuanya jadi korban. Saya hari ini adalah orang yang tanpa identitas. Sebab semua barang-barang milik pribadi kita disita semua habis, termasuk laptop, kamera dan semuanya. Luar biasa. Saya akan laporkan ini kepada Bapak Ibu nanti dalam bentuk buku, karena ini sangat berkesan. Saya masuk ke Suriah sudah 3 kali Bapak Ibu sekalian. 2014 saya ada di Suriah lebih lama. Kemudian sebelum adanya konflik pada tahun 2008 dari Maroko, saya juga sudah ke Suriah. Dan yang ketiga ini kemarin, kita hanya diberikan Allah waktu 5 jam. Maka saya sedang menyusun sebuah buku 5 jam bersama Allah di bumi Ahlus Sunnah yang dimusnahkan. Insya Allah nanti tulisan sederhana itu nanti akan kita bagikan kepada jamaah Masjid Baitur Rahim khusus. Bapak Ibu sekalian, saya akan melaporkan kronologi perjalanan kami sampai kembali tiba di Indonesia pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Landing dengan pesawat Lion Air JT793 dari Bandara Changi, Singapura. Setelah kami terbang dari Turki menuju Singapura. Kami berangkat pada hari Ahad pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 18 Desember 2016. Kemudian tiba di Changi, Singapura, kemudian dengan pesawat Lufthansa terbang menuju Turki,
kemudian menyelesaikan berkas pemberkasan semua di Turki, kemudian masuk menuju Aleppo dari perbatasan Turki bagian utara yang ada kota Kobani, kemudian masuk dan seterusnya bertahan selama 5 jam. Saya melaporkan bantuan yang semua kami terima dari jamaah Masjid Baitur Rahim lewat Pak Arif dan juga Pak Azam, semua sudah kami salurkan tanpa dikurangi 1 rupiah pun. Nah, jumlahnya kami dolarkan. Saya bacakan di sini Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut berimpak, baik itu dalam bentuk sedekah ataupun zakat kepada saudara-saudara kita yang ada di Aleppo. Kita dolarkan jumlahnya semua mencapai 5.724 US dollar. Itu tadi yang dilaporkan oleh Pak Arif, tapi ada secara pribadi jamaah Masjid Baitur Rahim yang menghubungi saya dan kita fasilitasi. Saya akan bacakan alokasi semuanya. Yang pertama, kita memang fokus semua sumbangan Bapak Ibu sekalian kita belanjakan untuk obat-obatan. Karena untuk bahan makanan, untuk bahan persediaan kehidupan itu sudah banyak yang mensupport. Baik dari Turki, kemudian dari negara-negara Islam, khususnya Turki, Arab Saudi, dan Qatar yang terus mengalirkan bantuan. Jadi kalau ada isu yang mengatakan Arab Saudi itu tidak peduli terhadap Suriah, informasi di lapangan yang kami dapatkan, kalau dirupiahkan bantuan kerajaan Arab Saudi yang masuk ke Suriah itu sudah mencapai angka 35 triliun rupiah. Itu duit semua itu, Pak. Jadi kalau ada yang bilang Arab Saudi nggak peduli, itu berarti yang dibaca itu situsnya orang Syiah berarti. Kira-kira Indonesia sudah memasukkan berapa bantuan ke Turki? Kalau atas nama pemerintah belum ada beritanya. Tapi kalau atas nama organisasi pribadi lumayan besar. Jadi kami masukkan semuanya, Bapak Ibu sekalian, bantuan dari jamaah Masjid Baitur Rahim itu, kajian ya, kajian Masjid Baitur Rahim, pengajian, jamaah pengajiannya kami belikan yang pertama bius untuk operasi. Jadi bantuan Bapak Ibu sekalian sudah mampu menangani 40 orang anak dari desa Arsab, Aleppo Utara, 20 anak dari desa Kafra, dan 25 anak dari desa Gaiton di pedesaan utara Aleppo. Jadi bantuan yang dihimpun oleh Pak Arif dan Bang Azam dari jamaah pengajian Majelis Ilmu Baitur Rahim ini sudah mengamputasi 21 kaki dan menambal 15 pasang mata. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kenapa kami fokus kepada obat-obatan? Karena 75% yang menjadi korban di Aleppo Timur itu adalah anak-anak. Rumah sakit dihancurkan, aliran bantuan itu diputus siklusnya, khususnya yang obat-obatan. Yang dibolehkan masuk tetapi diperketat itu bahan makanan. Obat-obatan ditahan. Memang sengaja ingin dibunuh, memang. Sengaja ingin dibunuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu jumlahnya, jadi sudah diamputasi 21 kaki itu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian total sudah menyelamatkan 85 nyawa anak-anak Aleppo yang ada di Suriah. Kelak semua mereka akan menjadi saksi bagi Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini satu tubuh. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat dan menyaksikan, luar biasa Pak.
Ada yang isi perutnya itu terurai tapi masih hidup. Maka nanti di akhir pertemuan ini saya akan berikan beberapa catatan. Kenapa saya mengatakan Aleppo itu sebagai kota akhir zaman? Karena di sanalah kita saksikan kekuatan tauhid itu luar biasa. Orang yang sudah terurai ususnya keluar, Bapak Ibu sekalian, itu lisannya masih sanggup membaca Al-Quran. Luar biasa. Anak-anak Aleppo itu memang hamba-hamba Allah pilihan. Jadi nggak ada bandingnya dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita belikan perban dan kapas, itu kita dapat 180 dus karena harus menutup banyak yang luka. Kemudian impus 150 botol. Kemudian alat-alat operasi ringan, masker 1000 buah, kemudian tabung oksigen kecil sebanyak 40 buah tabung. Karena banyak bayi-bayi yang baru lahir itu nggak bisa bernapas karena kondisi kota Aleppo Timur itu benar-benar dihancurkan, habis, yang ada di mana-mana debu. Udara di sana itu sangat tidak sehat karena sudah bercampur dengan debu. Kemudian juga dengan misiu, bekas bom, peluru dan sebagainya. Maka anak-anak bayi di sana hampir 60% meninggal dunia akibat tidak mampu bernapas. Napasnya, udaranya sudah nggak bisa dihirup, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah salurkan oksigen dalam bentuk tabung kecil sebanyak 40 tabung dan sudah diberikan kepada 40 bayi yang ada di rumah sakit lapangan milik organisasi kemanusiaan International Humanitarian dari Turki, IHH, yang sering ada di media. Bapak Ibu sekalian, itu pengalokasian 1% pun tidak kami kurangi dari apa yang sudah Bapak Ibu sedekahkan dan infakkan. Semua nanti laporan tertulisnya akan Bapak Ibu sekalian terima dalam bentuk buku, satu persatu akan kami bagikan sebagai pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Memang kami tidak punya badan, tidak punya organisasi, ini murni inisiatif dan pergerakan kami dari teman-teman yang sedang menempuh kuliah program pasca sarjana di Suriah, di Turki, Mauritania, dan juga termasuk di Mesir. Kenapa kami memutuskan untuk masuk ke Aleppo tanpa organisasi? Karena untuk saat ini masuk ke Aleppo dengan organisasi itu akan mengalami kendala yang sangat ketat. Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di Aleppo itu bukan lagi sebatas perang, tetapi sudah genoksida, pembantaian massal, pemusnahan etnis, sebagaimana yang pernah terjadi di Bosnia Herzegovina. Itulah yang akan terjadi. Sekarang Aleppo Timur itu sudah jadi kota mati, Pak. Aliran listrik nggak ada, air putus, semua bangunan fasilitas umum hancur dan dihancurkan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian untuk laporan penggunaan dana. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, apa yang terjadi di Suriah, ini kita masuk kepada temanya. Apa yang saya amati pribadi dan apa yang sudah diamati oleh banyak orang dan juga para ahli, 80% apa yang terjadi di Suriah hari ini itu sudah hampir semuanya terjadi di Indonesia. Maka prediksinya, apa yang terjadi di Suriah itu akan terjadi di Indonesia beberapa tahun ke depan. Indikatornya kita lihat. Yang pertama indikatornya, awal mulai terjadinya pembantaian di Suriah itu ketika sudah ada kerjasama Syiah dengan paham komunis. Kalau di Suriah namanya sosialis. Karena partainya, rejim yang berkuasa hari ini, Assad, itu nama partainya Partai Ba'ath,
sama dengan partainya Saddam Hussein di Irak. Itu sama-sama penganut sosialis, kalau di Indonesia komunis. Itu yang bekerja sama sekarang. Maka yang membackup rejim Bashar Assad itu adalah Iran, Rusia, Cina, Korea Utara. Oh, itu kan di media. Saya lihat di lapangan sendiri, ada bekas bom yang bertuliskan Rusia. Jadi bom yang dipakai untuk menghancurkan Aleppo itu bom curah. Ditembakkan dari pesawat, cuma bentuknya satu, hampir jatuh ke tanah. Ya, hampir jatuh ke tanah sekitar 500 meter sebelum menyentuh tanah, Bapak Ibu sekalian, bomnya pecah menjadi ratusan, dan setiap pecahan bom itu pecah lagi menjadi ribuan. Namanya bom curah. Jadi dari atas dijatuhkan satu bentuknya, tapi sebelum menyentuh tanah pecah. Jadi luar biasa, daya hancurnya itu luar biasa. Satu bom itu dijatuhkan bisa menghancurkan satu desa. Habis itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang pun yang terjadi di Indonesia itu kerjasama antara Syiah dan komunis. Itu yang muncul hari ini. Nah, yang kedua, apa yang kita bisa lihat indikatornya akan pindah ke Indonesia? Represifnya pemerintah ketika menyikapi setiap kritik dari masyarakatnya. Itu yang terjadi di Suriah. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan bahwa konflik Suriah itu adalah konflik antar sesama umat Islam. Itu kesalahan yang fatal. Yang terjadi justru di Suriah itu pembantaian terhadap umat Islam yang dilakukan oleh kafir Nusairiyah namanya. Jadi jangan dikatakan itu peperangan antara sesama umat Islam. Yang ngomong begitu hanya dua. Kalau enggak liberal, PKI. Yang bilang konflik di Suriah itu antara sesama umat Islam. Kalau enggak PKI, Syiah, kalau enggak liberal. Enggak ada. Syiah Nusairiyah itu lebih kafir daripada orang kafir, Pak. Biar Bapak Ibu tahu. Oh, itu kan fitnah. Nggak usah dipitnah. Baca semua literaturnya, Pak. Jangankan ulama Sunni yang menyampaikan, ulama Syiah saja mengatakan orang Nusairiyah itu kafir, Pak. Sangkin radikalnya, ekstrimnya. Apa sih yang membuat Nusairiyah itu paling ekstrim? Dia bukan lagi mengatakan Ali bin Abi Thalib itu lebih utama dibandingkan 3 sahabat yang lain, tapi sudah sampai pada derajat menuhankan Ali bin Abi Thalib. Maka rejimnya Bashar al-Assad, rajanya sekarang ini, ya, Assad itu, Bashar Assad itu Fir'aun zaman sekarang, Pak. Karena memang di sana rakyat Suriah yang pro terhadap rejim ini benar-benar menuhankan Assad. Benar-benar dituhankan. Dan kalau ketahuan ada yang tidak menuhankan, itu bisa dihukum mati. Makanya kenapa orang Sunni di Suriah itu dibantai satu persatu. Karena memang ketugahannya memegang tauhid itu. Jadi Syiah Nusairiyah sekarang diperlembut namanya menjadi Alawiyah, Alawiyin. Jadi tadinya namanya Nusairiyah, sekarang menjadi Alawiyin. Jadi represif pemerintah terhadap setiap kritik yang dilakukan oleh warganya. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia ini. Ya, mungkin puncak pimpinannya baik, tetapi orang-orang di sekelilingnya semua orang-orang paranoid. Apa tandanya orang-orang paranoid di sekitar pemerintahan rejim Assad itu? Satu, dia menganut sistem paganisme namanya, Pak. Sistem paganisme itu adalah sebuah ideologi yang menuhankan dunia dan berusaha menjauhkan masyarakat dari agama. Itu paganisme. Itu yang terjadi di Suriah. Maka Assad ketika ditanya oleh wartawan tentang pembantaian terhadap warganya di Aleppo Timur, dia nggak jawab.
Dia jawab apa Bapak Ibu sekalian? Dia bilang apa? Dari kemarin saya makan dan tidur dengan enak dan nyenyak. Luar biasa ya. Jadi kalau sudah demikian, maka memang hampir dikatakan apa yang terjadi di Suriah itu akan mungkin sangat terjadi di Indonesia. Dan itu sudah menjadi fakta sejarah. Dimanapun Syiah kuat di suatu negara, dia pasti kudeta. Dia pasti mengkudeta. Belum pernah ceritanya mulai dari zaman dahulu. Semenjak mulai dari dinasti Daulah Abbasiyah, Umayyah, sampai khilafah Turki Utsmani, semua kehancuran pemerintahan dan negara Islam didalangi oleh pengkhianat-pengkhianat Syiah itu, yang memiliki doktrin takiyah. Maka saya mohon kepada jamaah masjid kajian Baitur Rahim, Majelis Taklim Baitur Rahim ini, jangan lagi ada yang mengatakan Syiah itu Islam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menemukan di media sosial begitu gegap gempitanya bagaimana mereka menutupi kebusukan Syiah itu semua adalah takiyah, bersembunyi dari bentuk kesiannya. Jadi jangan lagi dikatakan Islam itu ada dua, Syiah dan Sunni, enggak ada. Islam itu cuma satu, Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada Syiahnya, itu enggak ada. Jadi tidak ada pembagian Sunni Syiah, itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Terus apalagi indikatornya yang memungkinkan konflik di Suriah itu bisa terjadi di Indonesia karena mengalami kesamaan yang sama. Indikator selanjutnya adalah masyarakat sudah mulai apatis terhadap agama, mulai menjauh. Itulah yang terjadi di pusat kota Suriah, Suriah. Jadi masyarakat itu mulai dijauhkan dari agama dengan munculnya berbagai macam gerakan-gerakan yang mengaburkan akidah umat itu. Kita lihat sekarang konflik keagamaan luar biasa. Dari dulu Indonesia nggak pernah begini, Pak. Tapi tahun-tahun belakangan ini luar biasa. Dari dulu tidak ada masalah kita dengan saudara-saudara kita yang Nasrani tentang masalah Natal. Sekarang rame. Dari dulu nggak ada. Mulai dari zaman Bung Karno sampai Pak Harto sampai B.J. Habibie nggak pernah ada persinggungan. Yang Natal ya Natal saja. Kenapa sekarang sampai seperti ini? Kenapa MUI mengeluarkan fatwa, mengeluarkan himbauan instruksi terhadap umat Islam yang ribet itu bukan orang Nasrani sebenarnya, Pak. Jadi jangan salah, yang mempersoalkan tentang fatwa MUI itu orang Nasrani cuma 10%, Pak. 90%-nya yang mempermasalahkan itu umat Islam. Yang sudah tergadai akidahnya. Makanya sekarang ada apa itu yang lagi rame, Om Telolet. Telolet Om. Bapak tahu nggak artinya itu apa? Saya Yahudi. Om Telolet Om itu artinya saya Yahudi. Bapak baca di Wikipedia itu, internet itu. Satu itu, yang kedua ingin mempromosikan trompet tahun baru itu, trompet setan. Makanya saya titip pesan kepada jamaah pengajian Baitur Rahim dan keluarga, jangan ikut-ikutan niup trompet tahun baru nanti. Saya khawatir kalau Bapak Ibu ikut-ikutan niup trompet, nanti malaikat Israfil ikut niup, hancur dunia ini. Kalau sampai Israfil juga ikut niup trompetnya gimana? Apa enggak? Wassalam semuanya. Jadi dijauhkan dari agama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, maka kita berharap betul, memohon kekuatan kepada Allah, mudah-mudahan jangan sampai negara yang kita cintai ini menjadi Suriah yang kedua. Karena mereka sudah masuk, Pak.
Syiah itu di Indonesia ini bukan hanya ideologinya saja yang diekspor ke Indonesia, tetapi mereka juga mempersenjatai penganut-penganutnya. Hari ini datanya di Indonesia ini sudah ada 18 juta warga negara Indonesia yang menganut paham Syiah. Kalau 18 juta itu berapa persen dari total populasi Indonesia? Nah, hebatnya Syiah itu mau apapun sektenya, itu selalu mampu bekerja sama dengan kelompok yang memusuhi umat Islam. Dimanapun, mau dia sosialis, mau dia kapitalis, mau dia liberal, pasti kerjasama. Yang penting musuh utamanya hancur dulu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mereka sudah mulai kuat di Indonesia. Jadi jangan lagi ada yang memfitnah konflik Suriah itu adalah konflik antara sesama umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lagi ada yang memfitnah bahwa konflik yang terjadi di Suriah itu akibat protes warganya terhadap pemerintahannya. Bukan. Ini bukan alasan politis. Apa yang terjadi sekarang itu adalah pembumi hangusan bumi Ahlus Sunnah. Karena 85% penduduk Suriah itu adalah Ahlus Sunnah. Dan Suriah yang pada zaman Nabi disebut dengan Sam itu memiliki kekhususan yang sudah Rasulullah isyaratkan melalui kabar-kabar nubuah. Bahkan Al-Malhamah Al-Kubra yang disebut dalam istilah barat dengan Armageddon, perang dunia besar, itu nanti akan terjadi di Suriah, di bumi Sam. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, sebaik-baik benteng yang di dalamnya adalah Damaskus. Maka di sana nanti titiknya. Maka Suriah ini menjadi pertaruhan bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Kalau umat Islam mampu bangkit dari keterpurukan apa yang ada di Suriah, ke depan umat Islam akan memimpin peradaban dunia. Tapi kalau hancur, maka ke depan umat Islam juga akan mengalami kehancuran dan kekalahan di mana-mana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mengambil beberapa catatan. Sampai hari ini alhamdulillah kondisi Aleppo sudah mulai stabil. Karena sudah hampir 45.000 penduduknya dievakuasi. Luar biasa memang Turki dan Saudi Arabia, khususnya Turki. Kita lihat sendiri Bapak Ibu sekalian di perbatasan Turki dengan Aleppo itu, ketika penduduk Aleppo Timur itu dievakuasi memasuki wilayah Turki, kita sampai kebayang mungkin begitulah dulu kondisi Al-Muhajirin dan Ansor ketika bertemu. Rebutan Pak. Rebutan. Orang Turki itu rebutan narik orang Suriah itu untuk nginap di rumahnya. Mau dibawa ke rumahnya. Ada 1.400 konvoi kendaraan dari Turki. Itu truknya, itu cuma 140 truk. Sisanya itu semua mobil pribadi Pak. Bapak tahu jenis mobilnya apa yang konvoi masuk ke Suriah itu? Kalau Avanza murah Pak. Mohon maaf nih yang mobilnya Avanza. Saya malah nggak punya mobil. Bukan meremehkan. Itu harganya kelas mobil yang konvoi ke Turki itu kalau di Indonesia Alphard Pak. Alphard itu yang harganya 1 miliar ke atas. Udah nggak takut mati. Mau dibom, mau hancur katanya ikhlas lillah. Nggak ada urusan. Jadi kalau Bapak Ibu punya mobil di rumah, mulai besok kalau ngaji bawa ngaji Pak. Dia bawa perang loh ke Suriah mobilnya. Mobil mewah itu, jangan ditutup-tutupin aja di rumah mobilnya, dibungkus saja terus. Diislamkan mobilnya, dibawa ke sini. Penuhin parkirnya Baitur Rahim itu. Biar enggak ada kesannya yang ngaji itu menengah ke bawah. Yang ngaji itu menengah ke atas, orang-orang eksekutif gitu. Jadi orang selama ini kalau udah dengar ngaji itu pasti orang miskin katanya. Orang-orang yang putus asa terhadap dunia itu.
Konvoynya konvoy mobil-mobil mewah itu, Pak. Begitu turun dari truk itu, berapa truk yang dibakar oleh rejim Asad Syiah. Saya luar biasa, Pak, nikmatnya luar biasa. Kita ditangkap 3 jam. Saya nanti akan memeriksakan dada bagian kiri saya, ditendang pakai sepatu larasnya rejim Asad. Jadi ditahan, diinterogasi, disita semuanya. Saya selama ini kata orang, oh ISIS itu Islam gitu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, demi Allah. Semua tentaranya itu bertato, Pak. Bertato, sangar-sangar, jenggot panjang-panjang tapi badannya tatoan, Pak. Islam gak kira-kira ini? Ngomongnya kasar, Pak. Jadi kalau ketemu dengan yang berbau-bau Islam, itu darahnya naik gitu. Teman kita bawa Al-Quran kecil di kantongnya, itu disita, dilempar tahu kemana, Pak. Jadi paling anti sesuatu yang berbau Islam. Jadi kalau memang sekarang, dulu kita masih tahu bahwasanya ISIS itu bukan Islam, ternyata sekarang terkonfirmasi benar. Jadi banyak yang pakai gelang tangan itu gambarnya salib. Kemudian di rangselnya tempat amunisinya gambarnya salib. Kemudian banyak yang pakai jaket tapi di dalamnya ada gambar Bunda Maria dan sebagainya. Kelihatan lah. Jadi siapa yang sedang bermain di Suriah itu sudah kelihatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, jangan sampai kita terbawa hanyut tentang masalah fitnah. Nah, begitulah mungkin Rasulullah dulu mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar itu. Rebutan, Pak. Rebutan. Jadi seandainya turun pun penduduk Suriah itu penuh di rumahnya orang Turki itu, dia akan sangat senang hati. Cuma pemerintah Turki juga ketat. Nggak boleh diambil, nggak boleh dibawa ke rumah pribadi, tetapi mereka sudah menyiapkan kamp pengungsian. Jadi jangan dibayangkan kamp pengungsiannya seperti kamp pengungsian bencana alam di Indonesia, Pak. Salah. Kamp pengungsian yang ada di Turki, di kota Kobani itu pakai AC, Pak. Pakai AC kamp pengungsiannya, lengkap fasilitasnya, luar biasa memang. Maka kenapa Turki itu dibantu oleh Allah? Karena memang dia membantu saudara-saudaranya, Pak. Pakai AC rapi, aman, semua terjamin. Dan setiap penduduk Suriah yang masuk ke Turki itu disiapkan pilihan, mau jadi pengungsi atau mau jadi warga Turki. Itu diberikan pilihan, gratis semua kehidupannya. Rumah sakit dalam satu kamp pengungsian itu sampai 10 rumah sakit, Pak. Kalau istilah kita klinik. Dan itu dokter-dokter spesialis luar biasa. Memang saat ini kita akui, mau jujur atau tidak kita akui, memang yang sangat peduli terhadap dunia Islam hari ini hanya 3. Turki, Saudi Arabia, Qatar. Kalau untuk Asia Tenggara, Malaysia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, ada mobil Malaysia, rombongan bis Malaysia, benar itu. Jangan berharap ada bendera Indonesia di sana. Jangan. Nggak bakal ketemu. Tapi kalau bendera Malaysia berkibar. Kalau Indonesia kibarnya malu-malu. Ya. Tapi kalau yang membantu individu, Indonesia banyak. Seperti bapak-bapak jamaah kemarin. Tapi kalau secara kenegaraan, yang baru berani terang-terangan itu Malaysia. Memang luar biasa. Benar-benar berani. Dan ya alhamdulillah dari 34 negara aliansi pertahanan dunia Islam, satu-satunya negara di dunia ini yang mayoritas penduduknya Islam, yang nggak ikut ya cuma Indonesia tok. Alhamdulillah lah, nggak apa-apa. Itu kan secara tidak langsung menjelaskan siapa yang sedang
berada di Indonesia hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak hikmah yang bisa kita petik. Setidaknya saya mencatat ada 5 hikmah yang bisa kita ambil sebagai bahan kajian kita pagi ini. Di samping kita bercerita tentang Aleppo ini, sampai kita berikan tema Aleppo kota akhir zaman, karena memang di sanalah Allah menunjukkan hambanya yang betul-betul syahadatnya itu tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan, tetapi syahadatnya itu ada dalam kehidupannya. Catatan perjalanan yang pertama, tauhid adalah merupakan modal dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, dokter yang mengoperasi anak-anak di Aleppo Timur itu, di kota Rafah itu, Bapak Ibu sekalian, itu para dokter spesialis yang sudah senior, yang usianya itu 60 tahun ke atas, yang sudah mengoperasi mungkin ribuan orang, Pak. Tetapi ketika dia mengoperasi anak-anak Suriah itu, dia meneteskan air mata. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Perhitungan, perakiraan dokternya dengan kondisi anak seperti itu sudah nggak hidup, Pak. Udah nggak hidup, tapi masih bisa hidup. Usus keluar, mata dua-duanya hilang, kaki dua-duanya kanan kiri itu tinggal tulang, kulitnya terkelupas, Pak. Karena bom klaster, namanya bom klaster itu. Bom klaster itu bukan kena bomnya saja, kena debunya saja, panasnya itu luar biasa, Pak. Makanya dia hanya tidak membunuh manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang habis semuanya. Itu radius 100 meter kena debu jatuhnya bom itu. Kalau umpamanya ada kambing di sini, itu kulitnya bisa terkelupas itu kambing itu. Luar biasa panasnya ini. Jadi kenapa para dokter itu banyak yang menangis? Yang pertama, dalam hitungan medis itu sudah mati itu orang-orangnya, Pak. Apa pelajaran? Saya terbayang dengan anak-anak kita di Indonesia ini. Kadang-kadang ya Allah, kasih sayang kita kepada anak-anak itu kadang sampai menggadaikan dalam tanda kutip keimanan kita untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Dituruti saja, minta smartphone, minta ini dituruti. Ternyata bukan cara mendidik anak begitu yang menghasilkan anak-anak yang tangguh itu. Yang kedua, kenapa sampai para dokter itu meneteskan air mata? Sebelum banyak bantuan obat bius masuk ke sana, itu rata-rata semua dibius tanpa melakukan pembiusan, semua dioperasi tanpa pembiusan, Pak. Apa biusnya? Baca ayat Al-Quran. Saya lihat sendiri ada anak perempuan usia 6 tahun yang dioperasi bagian punggungnya. Jadi bahunya ini lepas dua-duanya. Jadi lehernya tegak, punggungnya nggak ada, Pak. Patah, ketimpa beton, remuk. Jadi anak itu kalau digulung bisa digulung itu, nggak mati, Pak. Dibius oleh dokter spesialis ortopedi tulang. Itu dia baca surat apa? Al-Kahfi. Sampai selesai biusnya, operasinya selesai. Jadi kalau kita hari ini diajak ngaji, diajak ibadah dalam suasana yang damai, aman, masih nggak mau. Jadi kita belum ada 1%-nya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita manusia-manusia, hamba-hamba Allah pilihan di Aleppo itu. Jadi tauhidlah yang membuat mereka hidup sampai hari ini. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, sesulit itu kondisi dan keadaan mereka, tidak satu pun yang meminta-minta di tengah jalan, Pak. Bukan kayak di Indonesia. Kalau ada bencana di pinggir jalan sana banyak relawan ini. Banyak yang minta-minta dan sebagainya. Di sana nggak ada yang minta-minta.
Kalau kita tanya penduduknya, kalau Anda tidak punya makan sesuatu, apa yang Anda lakukan? Puasa. Puasalah jawaban dari lapar mereka semuanya. Jadi bedanya kita dengan mereka, kalau mereka di Aleppo itu lapar, maka mereka puasa. Kalau kita di Indonesia puasa, maka kita jadi lapar. Kualitasnya berbeda. Jadi tauhid modal hidup. Tauhid, semuanya karena Allah. Yang kedua, persaudaraan itu adalah kekuatan utama umat Islam dimanapun. Luar biasa Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Tidak ada bentuk ego yang tampak dari penduduk Aleppo pada khususnya dan umumnya Suriah. Senantiasa bahu-membahu. Sudah tidak berpikir itu anak siapa, itu keluarga siapa, tidak. Siapapun yang mampu diselamatkan, diselamatkan. Apapun yang bisa dibagi, itu dibagi. Nah itu saya lihat yang kedua kali setelah terjadi peristiwa 212 di Monas kemarin. Jadi luar biasa persaudaraan itu. Ya, bahkan kalau bisa apa yang sudah dia makan di mulutnya, ada saudaranya belum makan, itu dikeluarkan dari mulutnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka persaudaraan itu adalah kekuatan umat Islam. Ya. Bukan persatuan. Kalau persatuan sulit. Yang penting jangan lupa kalau kita bersaudara. Ya. Kalau bersatu itu mungkin masih jauh. Tapi persaudaraan itu yang harus senantiasa kita pegang teguh. Kita ini bersaudara bukan bersaudara karena kita satu daerah, satu suku, satu bahasa, tetapi kita dipersaudarakan oleh Allah dengan ikatan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau persaudaraan ini dipegang teguh oleh seluruh umat Islam, maka sampai kapanpun umat Islam itu tidak akan bisa dipecah belah. Jangan lupa kita bersaudara. Kalau bersaudara, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memperbaiki. Jangan saling mencaci, jangan saling memaki, jangan saling menghina, dan jangan saling menafikan satu dengan yang lain. Itulah persaudaraan dan itu kekuatan kita. Yang ketiga, ubudiyah. Ubudiyah, apa yang dimaksud dengan ubudiyah? Bapak Ibu sekalian, kita sholat di atas karpet yang enak, masjidnya ber-AC, tempat wudhu di mana-mana, orang di sana sholat di atas runtuhan, Pak. Wudhu nggak ada air, diputus semuanya saluran air, hanya tayamum, tetapi tidak menyurutkan mereka untuk beribadah terus kepada Allah. Bahkan kita malu, ya, karena kita nggak nyampe malam di sana. Teman-teman yang sudah lama di sana, orang-orang sana mengatakan, tiap malam itu nggak ketahuan mana yang siang mana malam di Aleppo itu. Karena tiap malam juga manusia rame. Ramenya karena qiyamul lail, tahajud. Masjidnya kan udah habis, hancur, rumahnya nggak ada. Jadi tahajudnya di tengah lapangan itu. Di tengah segala keterbatasan, bahkan ancaman terhadap keselamatan hidupnya, tahajudnya nggak pernah tinggal, Pak. Sholatnya, kalau Bapak Ibu ikut kemarin 212, saat turun hujan, tidak satu pun yang beranjak dari tempat sholatnya. Itu hujan air. Kalau di sana hujan peluru. Mungkin kita kedengaran bomnya 10 km kali dari sini lagi sholat. Saya yakin ada yang loncat itu. Di situ hanya radius beberapa meter. Itu sholat qobliyah, ba'diyahnya nggak pernah tinggal, Pak. Jadi nggak ada yang buru-buru mau loncat sholat. Padahal yang diancam keselamatannya. Kadang kita buat kepentingan dunia saja, sholatnya sampai nggak jelas di mana tumak ninahnya. Sampai kelupaan rukuknya kadang bisa 2 kali. Padahal kepentingan dunia, dia jiwanya yang terancam, tenang melakukan ibadah. Karena tadi pertama tauhidnya kuat. Anak-anak kecil luar biasa ibadahnya, Pak. Dan jangan kita bayangkan seperti kita yang aman ini habis sholat langsung hilang.
Di sana rata-rata habis sholat itu 1 juz, baru dia balik kanan keluar dari tempat sholatnya. Karena mereka hampir rata-rata memang hafiz Quran. Ubudiyahnya luar biasa, ibadahnya. Makanya kalau kita lihat, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya, jauh, jauh sekali. Makanya memang benarlah kabar-kabar dari Rasulullah itu. Memang bumi Syam itu benar-benar memiliki keistimewaan. Manusia-manusianya memang benar-benar pilihan. Ubudiyah. Yang keempat, tafaqquh fid dinnya luar biasa. Bapak-bapak percaya nggak kalau saya bilang di sana itu lagi hancur begitu ada pengajian? Ada, Pak. Syekhnya itu tetap melakukan halaqah, syekh-syekhnya di sana itu. Kelaparan, kepanasan, malam kedinginan, tidak ada makanan, jiwa terancam, tetapi girah menuntut ilmunya luar biasa. Di tengah-tengah kehancuran Aleppo Timur yang dibombardir itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada halaqah tahfiz namanya Al-Bahrani, itu masih sempat mewisuda 120 tahfidz anak usia 12 tahun. Padahal udah hancur itu, Pak. Wisudanya itu di bawah runtuhan gedung-gedung itu. Girah tafaqquh fid dinnya, memperdalam agamanya luar biasa. Itu menjadi saksi buat seluruh umat Islam di dunia ini. Memang apapun segala bentuk keterbatasan dan kelemahan tidak akan menghalangi kita untuk mempelajari agama Allah ini dengan baik. Mereka paham agama mereka, maka tauhidnya kuat, ibadahnya mantap. Karena mereka paham betul agama mereka. Kenapa tauhid kita lemah? Ibadah kita amburadul, kita maksudnya umat Islam pada umumnya, akibat pemahaman terhadap agamanya tidak benar. Jadi tafaqquh fid dinnya luar biasa. Masih sempat-sempatnya nenteng kitab, nulis. Jadi yang paling laris sekarang di Aleppo itu cuma 2. Yang pertama pena, buku tulis, sama yang kedua obat penghancur kehamilan. Kemarin sampai ada permintaan kepada teman-teman sebelum keluar dari Aleppo agar menyiapkan obat untuk menghancurkan kehamilan. Karena 70% wanita di Aleppo itu habis diperkosa oleh pasukan Assad itu. Jadi sudah ada kata-kata, jangan kirimkan kami doa saja, tapi kirimkan kami obat untuk menghancurkan kandungan ini. Karena di sana wanita-wanita Aleppo itu wanita-wanita terhormat yang akan menjaga kehormatannya. Karena mereka yang paham agamanya dengan baik, maka sangat menjaga kehormatannya. Jadi buas benar memang rejim Assad itu rejim binatang beneran itu. Sudah dibunuh persis kalau Bapak Ibu membaca sejarah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana sejarah kafir Quraisy sebelum Nabi Muhammad diutus, begitulah. Jadi kalau ada ibu hamil, ya, kalau ada ibu-ibu hamil jalan itu dijadikan taruhan, Pak, sama tentara-tentara Assad. Mereka taruh, itu yang di kandungannya laki-laki apa perempuan, tembak mati dibelah, Pak. Jadi dijadikan taruhan. Sama dulu zamannya Nabi Muhammad sebelum lahir kan begitu kafir Quraisy. Jadi dijadikan taruhan. Kalau di Indonesia jadi togel lah itu. Jadi taruhan antara sama pasukan, taruhannya gede-gede itu, Pak. Gede-gede taruhannya itu. Jadi makanya di mana-mana perempuan gak ada yang berani keluar. Kalau enggak diperkosa, dibunuh. Itu aja jaminannya. Karena memang tentara Assad yang sekarang berperang di Suriah itu 80%-nya kan bukan muslim. Pasukan Iran, Rusia, Cina. Kalau pasukan Assad udah habis.
habis mati, habis membelot. 90% pasukannya rejim Asad dulu sebelum terjadi ini, itu sudah banyak membelot. Makanya yang dipakai itu tentara bayaran semua. Itu kan sudah janji, Pak. Jadi ada 3 negara yang berjanji di Suriah itu, kata teman-teman di Suriah. Suriah dengan rejim Asad, kemudian Iran, kemudian Rusia. Jadi kalau misi mereka mulus nih, ini Suriah dibagi. Yang dapat jabatan rejim Asad, yang dapat wilayah itu Iran, yang dapat harta kekayaan alamnya Rusia. Jadi ini sudah klop 3 ini. Jadi taruhannya kalau mereka menang, Asad tetap presiden. Dia tetap pimpinan tertinggi di sana. Kenapa Asad mempertaruhkan itu? Karena dia ingin mempertahankan rejim Syiah Nusairiyahnya. Karena itu adalah warisan dari ayahnya Hafid Asad itu, yang sudah 40 tahun menindas umat Islam Sunni di Suriah. Wilayahnya akan jatuh kepada Iran. Dan Imam besar Iran Jumat yang lalu dalam khutbah Jumatnya di Teheran kan sudah menyampaikan, silahkan lihat di YouTube itu, Pak, bahwa Aleppo itu bukan yang pertama, bukan yang terakhir, tapi ini adalah yang pertama. Suriah adalah gerbang utama mereka untuk menaklukkan Bahrain, Kuwait, dan seterusnya. Jadi mereka yang punya wilayah. Nah, nanti kekayaan alamnya Suriah itu nanti jatuh kepada Rusia. Jadi ini sudah dibagi. Maka mereka ini akan terus bahu-membahu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, Tafaquhuddin, semangat memperdalam agamanya itu luar biasa. Di saat kondisi mereka kekurangan, justru semangat menuntut ilmunya semakin tinggi. Jadi anak-anak itu yang menghafal Al-Quran, yang menghafalkan hadis dan sebagainya, itu menjadi obat mereka untuk menahan lapar dan rasa sakit. Kemudian catatan yang kelima yang kita lihat, bahwasanya memang penghancuran umat Islam itu nyata. Bukan penghancuran Islam ya. Kalau penghancuran Islam itu nanti cenderung kepada ghazwul fikrnya. Kalau penghancuran Islam, kalau ini penghancuran terhadap umat Islam itu ternyata memang betul-betul nyata. Ada. Karena yang dihancurkan itu benar-benar umat Islam. Buktinya Aleppo bagian barat itu yang dikepung oleh oposisi FSA sebelumnya dikuasai oleh ISIS. Itu nggak pernah jatuh bom satu pun di sana, nggak pernah. Karena 90% penduduknya itu Syiah. Tapi Aleppo Timur yang 90% itu Sunni habis dibombardir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tauhid adalah modal hidup, persaudaraan adalah kekuatan, ubudiyah adalah senjata. Tafaquhuddin adalah energi hidup. Maka jika ini mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, Suriah tidak akan pindah ke Indonesia ini. Karena yang pertama yang akan mereka hancurkan adalah tauhid kita. Maka muncullah berbagai macam bentuk penyesatan dan pendangkalan akidah hari ini. Itulah yang pertama-pertama terjadi di Suriah itu. Ya. Jadi orang-orang Suriah itu Tuhannya itu bukan Allah sekarang. Bashar Asad itu Tuhannya. Jadi kalau foto Bashar al-Assad itu jatuh di tengah jalan, itu seperti jatuhnya lembaran Al-Quran itu, Pak. Dipungut, dicium-ciumin, dikantongin. Foto penghisap darah umat Islam. Ini temannya Slobodan Milosevic. Insya Allah nanti dia akan ketemu saudara-saudaranya di neraka sana. Dia nanti akan jadi ketua RT Asad. Warganya Fir'aun, Namrud semuanya ini.
nggak ada belas kasihannya sama sekali, Pak. Kemudian persaudaraan kita juga akan dihancurkan. Itu yang pertama, pintu gerbangnya kedua. Kalau sudah persaudaraan dihancurkan, umat Islam pecah. Kalau sudah pecah, tinggal dibentur-benturkan saja satu dengan yang lain. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian beberapa catatan dan beberapa penyampaian yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperdalam materi kita. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab saja. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar di beberapa yang tersebar di internet itu bahwa perempuan-perempuan di Suriah itu minta fatwa kepada syekhnya itu untuk mau bunuh diri, Pak? Gimana, Pak? Benar. Di Suriah itu katanya banyak minta fatwa kepada ulamanya itu, minta dibolehkan untuk bunuh diri karena menghindari daripada diperkosa oleh orang-orang masyarakat, Pak. Masih. Yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai pasar aset, Pak. Saya pernah baca di internet, itu alumni Suriah, ustadz-ustadz yang di Indonesia ini, itu mengeluarkan statement yang berbalikan dengan kondisi yang sekarang. Bahwa pasar aset ini sudah 10 tahun berkuasa di Suriah. Dia menampung pengungsi Palestina paling banyak dan membikinkan tempat tinggal yang layak. Sehingga kota Aleppo itu kenapa diserang, karena sebetulnya yang memberontak itu bukan orang Aleppo, orang luar Suriah yang sepertinya memfitnah orang Aleppo sehingga Aleppo seperti berontak gitu, kemudian diserang. Jadi Bashar al-Assad ini orang baik menurut alumni ustadz-ustadz yang sekolah di Suriah. Bagaimana tanggapan Pak? Baik, yang lain, Pak. Yang lain masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta ini dijelaskan Pak, dari saya melihat dari hadis Al-Bukhari nomor 7055 sampai 7056 sama Muslim nomor 1709 dari Kitabul Imarah bab wujub ta'atil mu'rafi ghairi masyiatin wa tarimha fil masyiyah. Di sini dituliskan di sini tuliskan bahwa dari Ubadan bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memanggil kami, lalu kami membaiat beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam kesulitan ataupun kemudahan. Bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingan, mengurus kepentingannya, mengalahkan kepentingan kami sekalipun, tetap wajib taat. Dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya atau penguasa. Selanjutnya beliau bersabda,
kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah sejauh mana ya kita melihat kekufuran ini yang sebagai bukti nyata yang kita bisa memberontak penguasa kita gitu, Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. 3 dulu. Yang pertama tadi tentang perempuan-perempuan di Suriah minta agar dibunuh. Benar itu, Pak. Dan mereka juga minta agar diberikan obat-obat untuk menggugurkan kandungan. Itu karena keputusasaan, tidak ada perlindungan. Karena sampai hari ini Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu belum masuk ke Suriah itu. Sama sekali nggak masuk. Semua truk-truk bantuan kemanusiaan itu dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Kalau lembaga resmi dunia itu nggak ada yang masuk ke sana. Jadi memang di mana-mana selalu anak-anak dan perempuan yang menjadi korban utama dari setiap peperangan, termasuk apa yang terjadi di Syria. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang hakikat atau fakta Bashar al-Assad. Saya mohon izin menyampaikan ke Bapak, nanti kalau baca internet, jangan coba-coba membuka situs namanya Ar-Rahman News. Itu punya orang Syiah. Jadi apa yang Bapak Haji tanyakan tadi itu, di Ar-Rahman News itu diulas betul itu, propaganda itu. Penulisnya orang Medan lagi, sama lagi marganya sama saya. Jadi kalau udah menemukan ada namanya Denny Siregar, itu orang liberal, Syiah. Penganut Syiah itu lama di Kom Iran itu, Pak. Jadi itu luar biasa pintar sekali membalikkan fakta tentang Nakbah itu. Nakbah itu nama wilayah di Suriah yang sekarang banyak didiami oleh pengungsi Palestina. Jadi mereka mengatakan bagaimana mungkin Assad itu dikatakan Syiah. Orang sampai sekarang penduduk pengungsi Palestina yang masuk ke Suriah itu jutaan orang hidup dengan sejahtera. Gimana mau hidup dengan sejahtera? Nakbah itu sekarang PBB saja, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, Badan Pengawas HAM PBB itu mengatakan Nakbah itu kamp pengungsian, penjara terbesar di dunia setelah Guantanamo Kuba itu. Jadi kamp pengungsian tapi seperti penjara, Pak. Hak-hak sipilnya dicabut semuanya. Dia memakai isu masuknya penduduk Palestina, pengungsi Palestina ke Suriah itu sebagai propaganda untuk mengatakan Assad itu bukan seorang diktator. Assad itu bukan hanya dia mah baru. Dari zaman ayahnya Hafiz As'ad, penganut Nusairiyah itu sudah mengkhianati umat Islam. Banyak lagi faktanya. Faktanya di soal masalah ekonomi. Pembukaan jalur gas menuju Eropa yang ingin melalui Iran. Ingin melalui Suriah, ditolak oleh Suriah. Sehingga Arab Saudi, Qatar, dan Turki marah. Kan gitu. Gimana mungkin mau lewat sana, orang pipanya sekarang sudah dibangun di bawah laut Selat Bosporus Iran, Turki itu. Kenapa harus lewat Suriah? Jauh amat mau ke Eropa lewat Suriah, nggak masuk akal secara geografi itu, Pak. Kenapa nggak dilewatkan lewat Turki saja, putus laut, masuk kan? Turki kan ada 2, Asia sama Eropa. Ngapain harus lewat Suriah? Jadi alasan-alasan yang tidak logis. Sehingga mereka itu jadikan propaganda untuk memperkokoh posisinya Iran ini sebenarnya, Pak. Jadi core-nya itu adalah bagaimana menjaga Iran ini. Makanya saya katakan tadi ada 3 kutub persaingan di Iran, di Suriah itu yang sekarang jadi pembunuh nomor 1 umat Islam. Iran, Suriah sendiri dengan rejim Assadnya, kemudian Rusia itu yang udah kerjasama. Jadi hati-hati membaca di internet propaganda yang ada di dunia sosial, media online sekarang itu luar biasa. Itulah kehebatan mereka salah satunya. Jadi mereka memang memegang arus informasi, sementara kita umat Islam ini masih lemah.
Belum apa-apa jurnalis-jurnalis Islam udah ditangkap-tangkapin di Solo kemarin, Pak. Tangkapin berapa orang yang udah ditangkap. Bentar lagi diberangus satu-satu. Ini kan bentar lagi pajak apa yang di udara ini, gelombang baik radio televisi akan dinaikkan 100% oleh pemerintah. Jadi nanti radio-radio Islam, TV-TV Islam yang baru mulai berkembang itu keberatan, nggak kuat nanti bayarnya ke pemerintah, akhirnya kolab. Yang kuat membayar siapa ya? Yang sudah eksis dari dulu itu. Jadi memang ada gerakan-gerakan sistematis. Kita tidak menuduh dilakukan oleh pemerintah, nggak ada. Tetapi ada memang gerakan-gerakan sistematis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sangat-sangat ingin agar Islam ini dihilangkan dari Indonesia ini. Jadi hati-hati membaca berita di media sosial. Jadi bacalah situs-situs yang Islam atau setidaknya dia berimbang dalam pemberitaan. Republika saja dari dulu yang kita bangga-banggakan. Sekarang itu udah terkontaminasi, udah nggak bisa fair, Pak. Kalau dulu kan setidaknya dalam tanda kutip Republika itu kan corongnya umat Islam karena didirikan oleh IJMI dulu kan. Tapi faktanya sekarang terbeli juga idealisme itu, Pak. Nah, jadi kemudian tentang hadis riwayat Muslim, kekufuran penguasa itu sudah dijelaskan oleh Syekh bin Baz di dalam kitab beliau. Memang umat Islam itu ketika dihadapkan kepada kekufuran penguasa yang zalim dan kekufuran itu jelas-jelas ada bukti nyatanya, seperti menghalangi kita untuk ibadah, menghancurkan tempat-tempat ibadah kita. Kalau umat Islam punya kekuatan, silahkan melawan. Tapi kalau tidak punya kekuatan, maka umat Islam harus lebih memikirkan maslahat yang lebih besar bagi umat Islam. Nah, para ulama sepakat dengan kaidah tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, dampak positif negatifnya itu harus dipertimbangkan. Kalau memang kita melawan, kekuatan kita cukup dan itu maslahatnya bagi umat besar, silahkan lakukan. Tapi kalau ternyata kekuatan kita tidak ada, mafsadahnya, kerusakannya lebih besar bagi umat Islam, kata Syekh bin Baz, sabarlah menghadapi kezaliman itu. Tapi kalau kita kuat, kita mampu dan kezaliman itu sudah nyata di depan mata kita sebagaimana yang terjadi di Suriah. Saudara-saudara kita dibantai, masjid apa dihancurkan semuanya. Masa kita diam? Mau sampai kapan? Sampai habis semua umat Islam ini kita diam. Nah, ini salah, banyak di antara umat Islam ini yang salah menempatkan konteks hadis itu dalam konteksnya. Makanya Syekh bin Baz nanti antum lihat dalam Majmu'ul Fatawanya, ya, Al-Iqtida fil Aqidah Al-Islamiyah itu, beliau sudah mengatakan demikian itu. Kalau memang kezaliman itu sudah tampak jelas, umat Islam punya kekuatan, maka lakukan. Dengan pertimbangan maslahatnya lebih besar bagi umat Islam. Tetapi kalau mafsadahnya lebih besar, jangan. Nah, disitulah diwajibkan sabar menghadapi penguasa yang zalim. Itu maksudnya tentang masalah kepatuhan terhadap pemimpin. Jadi la ta'ata li imamiz zalim itu udah jelas itu. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang zalim itu jelas. Tetapi dengan syarat jangan melakukan bughat, pemberontakan. Ya, karena pemberontakan yang dibenarkan oleh dalam Islam itu persyaratannya benar-benar dia telah menghalang-halangi umat Islam untuk beribadah dan menjalankan perintah agamanya. Wah, itu boleh ngelawan itu. Jadi kalau sudah menyangkut dia urusan akidah, syariat, itu umat Islam harus melawan. Tapi kalau dia masih bercampur dengan urusan politik, dilihat dulu, ditimbang dulu,
mafsadah dan maslahatnya itu lebih besar yang mana. Baik, ada satu lagi, silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Mungkin untuk penutup Pak Ustadz ya. Tadi saya ingat betul prediksi Ustadz tadi itu, Indonesia sebentar lagi. Jadi memang kalau saya baca juga di media sosial, waduh sangat mengerikan Ustadz. Entah benar entah enggak saya juga bingung tuh. Inilah, itulah, lah, banyak segala macam terek-bengek. Yang saya lihat juga indikasi-indikasinya udah hampir nampak jelas gitu loh. Tapi sepertinya belum ada gitu loh yang mau mesti bagaimana gitu Pak Ustadz. Jadi memang memang ngeri, sangat mengerikan ya kalau misalnya kelompok komunis, mungkin bukan komunis Rusia, mungkin komunis juga tapi etisnya lain gitu Ustadz, berkolaborasi dengan Syiah dan pemerintah, waduh agak mengerikan gitu loh. Mungkin sedikit gambaran aja kenapa tadi Pak Ustadz memprediksi Indonesia sebentar lagi gitu loh, mungkin itu supaya jadi ini bagian dari renungan kami inilah Pak Ustadz. Baik, saya tangkap firasat dari beliau. Jadi ada dua jenis ya. Firasat seorang muslim itu hampir mendekati kenyataan. Beda dengan kata-kata was-was ya. Kalau was-was itu setan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau firasat itu berangkat dari apa yang dilihat berbasis iman. Jadi benar apa yang dikatakan oleh beliau. Sekarang ini kan sudah zamannya Cinaisasi di Indonesia. Maka iklannya nanti ibu lihat, bapak-bapak lihat di metro, itu sudah bukan lagi cintailah produk Indonesia. Udah berubah sekarang. Cinailah produk Indonesia. Di mana-mana nih Pak. Saya kemarin baru turun Pak. Songong memang orang Cina ini Pak. Songong benar. Di tangga pesawat itu loh dia buang air kecil luar biasa. Yang duduk sama saya kan 3 kursinya itu dari Bandara Changi. Lain ini. 2 itu di samping saya itu orang Cina. Tujuan ke Indonesia. Sama-sama check in dengan saya. Dia baru datang dari Cina, Pak. Di Singapura dapat KTP Indonesia. Jadi dia check-in pakai KTP Indonesia, Pak. Sama paspornya itu. Luar biasa kan? Belum masuk ke sini. Udah ngantongin identitas itu. Di mana belinya itu? Kalau bisa beli enak juga itu. Jadi benar itu apa yang kata beliau itu. Nah sekarang pertanyaannya kan kita geram sendiri nih, karena kita lihat nggak ada gerakan, nggak ada tindakan nyata dari stakeholder pemerintahan ini, gitu, pemangku kepentingan di negara ini, nggak ada gerakan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Inilah gerakan kita. Apa yang antum lakukan ini sudah benar. Rangkul, ajak umat Islam, ya. Bukan berarti kita hanya di pengajian sini. Pengajian Baitur Rahim beda. Kita nggak hanya ngaji di sini. Jihad juga dilakukan. 212 turun ke Aleppo turun dan sebagainya. Jadi ngajinya kencang, semangat girah keislamannya kencang, membela Islamnya kencang. Jadi ini udah pas. Jadi mau sekuat apapun nanti mereka ingin menghancurkan Indonesia ini, kalau individu-individunya, pribadi-pribadinya kuat akidahnya, mantap syariatnya, ibadahnya kuat, insya Allah sekuat apapun mereka nggak akan kuat. Kemudian syarat kita untuk mendapatkan nasrum minallah wa fathun qarib terpenuhi. Kenapa? Kita kan bertanya, kenapa sih di banyak negara Islam ini Allah tidak membantulah dalam tanda kutip. Kadang-kadang kita greget gitu ya.
Kalau bahasa orang ininya doa yang mengancam gitu. Kadang-kadang kita doa kepada Allah itu, Allahumma hlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Jadi kadang-kadang kita berhayal, kata Allah, lu ngapain maksa-maksa gua kan? Kenapa Allah tidak menangkan? Karena kita belum memenuhi persyaratan untuk dimenangkan oleh Allah. Nah, kenapa persyaratannya nggak menang? Akidahnya belum kuat. Allahu Akbarnya belum mantap. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya itu kadang-kadang masih berubah menjadi iyyaka na'budu wa ila dukun nasta'in. Gak terpenuhi syaratnya, maka nasrun minallah wa fathun qarib itu gak turun. Akidah gak kuat, syariatnya gak berjalan. Nah, kenapa para ulama-ulama kita dulu membentengi umat ini, menciptakan generasi-generasi yang paham tentang agamanya, termasuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena ini syarat kemenangan itu. Jadi kalau sudah kita perkuat begini, walaupun sehebat apapun kekuatannya, disinilah berlaku wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, coba lihat bom yang ditembakkan sama si Houthi yang menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal kemampuan menurut informasi di situs pertahanannya Saudi Arabia dan juga OKI, Bapak Ibu bisa buka situsnya OKI, Organisasi Konferensi Islam. Radar Saudi nggak mampu menangkap kedatangan rudal Scud yang ditembakkan itu dari selatan Yaman. Tetapi alhamdulillah ketangkap. Karena siapa yang bermain ya? Yang bermain langsung Allah. Yadullah fauqa aidihim. Tangan mereka di atas kekuatan Allah. Kekuatan mereka itu di bawah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hancur. Karena kenapa penduduk Arab Saudi itu bisa dikatakan mereka telah memenuhi syarat turunnya nasrum minallah wa fathun qarib, dan banyak di negara-negara Islam lainnya yang dibantu oleh Allah di mana pertolongan Allah itu turun. Kalau dalam konteks kesejarahan Nabi, kita bisa baca dalam surat Al-Ahzab kan, bagaimana Allah menurunkan yang disebut dengan junudun lantaraha, tentara Allah yang tidak bisa tampak oleh mata. Jadi semuanya berperan, semuanya berbuat. Insya Allah sekecil apapun yang kita lakukan untuk agama Allah ini, kelak akan menjadi sesuatu yang mulia dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah lihat bukan apa yang kita perbuat, tetapi keikhlasan, kemauan kita untuk memberikan yang kita mampu untuk kemuliaan agama Allah dan hamba-hambanya ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Semuanya Allah karuniakan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Semoga semua yang Bapak Ibu sampaikan melalui impak, sedekah maupun zakatnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, Suriah, Allah catat sebagai sedekahun jariyah, sedekah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir sampai di alam kubur kita kelak. Orang yang paling bahagia itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang napasnya suatu saat nanti berhenti, tetapi pahala amalannya tidak berhenti dan mengalir terus. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan hamba-hamba Allah tersebut. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.